Bagaimana awal ketertarikan suster menjadi seorang SCMM? Ya, awalnya sangat sederhana. Pada duduk di bangku kelas 6 SD, lalu seorang guru agama menjelaskan tentang murid Yesus, 2 murid ke Emmaus. Pada saat itu begitu bagus menerangkan sampai kepada pemecahan roti, dan di situ mereka tahu bahwa Yesus yang ada di antara mereka. Lalu pada saat diterangkan itu, saya pada saat itu rasanya tersentuh oleh kasih Tuhan. Dan pada saat itu saya berkata dalam hati, bersamaan itu saya mau jadi masuk suster. Terima kasih suster. Selama hidup membiara, bisakah suster menceritakan secara singkat satu pengalaman yang berkesan yang membuat suster semakin setia sebagai seorang SCMM? Menurut saya yang paling berkesan itu adalah pada saat mengucapkan bekal. Di situ kami hampir semua kami kelompok itu mencucurkan air mata karena merasa tidak layak menjadi suster. Ternyata panggilan Tuhan itu tidak bisa dibantah, sehingga Tuhan itu memberikan kekuatan dan lebih terharunya lagi mengucapkan itu. Dan pada saat menandatangani dokumen itu, kaul itu di altar, kami dulu menandatangani di atas altar. Dan sekarang, nah disitulah yang paling berkesan. Dan itulah yang sampai sekarang menguatkan setiap ada suatu peristiwa menjadi mengingat kembali itu situasi itu dan bagaimana cara mengucapkannya pada saat itu. Di situ yang memberikan kekuatan dan keteguhan. Maka tak pernah berpikir yang lain-lain, sehingga sampai sekarang ya merasa happy, merasa senang, merasa bahagia, dan merasa bersyukur bahwa saya dipanggil menjadi SCMM. Terima kasih suster. Kalau boleh saya bertanya, apa tantangan terbesar yang pernah suster hadapi dan bagaimana cara suster mengatasinya? Tantangan yang paling besar itu adalah tantangan pada tahap awal untuk menjadi suster. Itu tantangan itu datang dari kedua orang tua dan semua keluarga melarang tidak boleh menjadi suster. Dan disitulah paling berat. Oleh karena itu sering tertunda waktu mau berangkat. Karena pada zaman kami tamat SMP sudah boleh melamar. Lalu dikemukakan sama orang tua dan begitu marah dan tidak mau memberikan. Akhirnya saya tenang saja, berjalan, nikmati hidup ini. Kalau Tuhan yang memanggil, kapan dan dimanapun akan terjadi. Itulah kepercayaan saya kepada Tuhan. Memang terjadilah setelah sekian lama. Sesudah berumur dewasa, baru Tuhan sungguh-sungguh memberikan petunjuk jalan. Hidup membiara, tantangan itu bagi saya justru mendewasakan, bukan untuk melemahkan panggilan saya. Setiap pada tantangan itu saya bersyukur bahwa tantangan itu adalah memotivasi saya untuk semakin maju dan selalu bisa berubah akan diri sendiri, berubah dari segala kelemahan-kelemahan itu menjadi sesuatu yang baru. Karena tanpa tantangan akan berjalan di tempat. Dengan tantangan saya semakin dipacu untuk mengatasinya dan bagaimana cara menjalankannya. Jadi saya lihat tantangan, maka tidak menjadi problem besar kalau saya tantangan. Justru membentuk saya sebagai pribadi yang militan, yang dewasa dan bertanggung jawab. Suster, saya boleh bertanya, apa pesan suster untuk generasi di dalam kongregasi SCMM? Pesan saya kepada generasi muda, pertama, setiap ada tantangan, jangan pernah lari kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan. Terbuka dan jujurlah berbicara di hadapan Tuhan. Yang kedua, setia dalam doa pribadi. Karena itu yang menguatkan dan meneguhkan kita untuk menghadapi tantangan.
Yang ketiga, setia dalam doa bersama. Singkatnya, setia hadir pada hal-hal ada kebersamaan di dalam komunitas. Karena komunitas itu adalah tempat kita bernaung, dan dari komunitas itulah kita beranjak berangkat untuk memberikan pelayanan keluar, dan kita kembali kepada komunitas. Maka saya kira unsur yang penting itu sekali lagi dua pribadi dengan perayaan Ekaristi, juga dua bersama dan kebersamaan. Kebersamaan ini bisa makan bersama, bisa rekreasi bersama, jalan-jalan bersama. Kiranya itu diperhatikan oleh generasi muda supaya tetap eksis sampai tua. Jangan mencari kompensasi di luar, tetapi coba ungkapkan kepada pimpinan dalam pembinaan. Seperti sekarang ini kan ada pendamping junior, ada pendamping medior, ada pendamping senior dan lansia. Jadi di situ saya kira itu momen-momen penting untuk curhat apabila mengalami sesuatu sebagai manusia, perlu didengar oleh orang lain, tapi juga sebagai biarawati. Terima kasih Muder untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami sebagai generasi muda.